Terlebih dahulu, perkenalkanlah saya, nama Salsa Sabila, NIM 2020110072, kelas HKI C3 dari instansi IAIN Kudus. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran negara pada masyarakat dan peran warga negara pada negara dalam perspektif politik. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih itu negara, apa sih itu warga negara. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang negara. Apa sih itu negara? Di sini saya memaparkan negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuatan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi, masyarakat negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat. Oke, maksud dari pengertian di sini adalah pada sisi lain negara dapat disebut sebagai sebuah integrasi kekuatan politik yang ada dalam masyarakat. Pada posisi ini, peran negara menjadi agensi bagi proses pelaksanaan kepentingan-kepentingan politik atau bisa juga aspirasi masyarakat. Negara menjadi sebuah kekuatan politik yang sah untuk memobilisasi kepentingan menjadi sebuah kenyataan. Baik, kita lanjut lagi pada yang selanjutnya, yaitu tentang pengertian dari warga negara. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Warga negara adalah orang yang secara hukum mempunyai anggota dari suatu negara. Selanjutnya, dalam kehidupan bernegara, warga negara memiliki 4 peranan yang meliputi peran pasif, peran aktif, peran positif, dan peran negatif. Baik, saya akan memaparkan dari 4 peran, yaitu yang pertama, peran pasif. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap perundang-undangan yang berlaku di negara tempat mereka tinggal. Peran aktif merupakan aktivitas negara untuk terlibat atau dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Yang ketiga, yaitu peran positif, merupakan permintaan dari warga negara atas pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, yang terakhir, peran negatif, yaitu merupakan permintaan warga negara terhadap negaranya agar tidak turut andil dalam kehidupan pribadinya. Dan poin penting yang sering kita lupakan dari negara itu ada unsur negara. Unsur negara yaitu salah satunya adalah wilayah. Bagaimana ada suatu negara bila tidak ada wilayahnya? Dan kedua, yaitu penduduk. Kalau negara sudah ada wilayahnya dan tidak ada penduduknya, gimana menjadi sebuah negara? Kan tidak bisa. Yang ketiga, yaitu pemerintahan. Yang keempat, kedaulatan. Dan yang kelima adalah pengakuan dari negara lain. Oke, langsung saja kita ke bab selanjutnya, yaitu tentang urgensi dari tema yang di atas, yaitu urgensi dari berbagai pengertian dan pemahaman tentang negara, bahwa unsur-unsur negara yang paling penting yang dapat membedakan dengan organisasi lain adalah luas dan besarnya kekuasaan dan kedaulatan serta hak istimewa negara dalam memaksa segala macam institusi untuk tunduk kepadanya dengan hegemoni yang dimilikinya. Apabila dalam penerapan sistem sosialis tradisional, negara dapat
memonopoli serta dapat merampas hak rakyat baik secara pribadi, sosial, dan ekonomi maupun substansi seperti cara berpikir, berbicara, dan bertingkah laku. Saya akan paparkan lebih jelas tentang negara dipandang sebagai hegemoni. Pandangan ini dikemukakan oleh Anthony Gramsci. Dalam pandangan ini, negara bukan hanya dialamatkan pada lembaga pemerintah tetapi kepada pemegang kekuasaan secara lebih luas. Kelompok pemegang modal, kekuatan, atau penguasa sumber-sumber hegemoni dikategorikan sebagai negara, sedangkan rakyat adalah kelompok yang tidak memiliki akses terhadap sumber hegemoni itu sendiri. Oke, dari pemaparan saya yang di atas tadi, semuanya sudah terjelaskan bagaimana sih peran negara pada warga negara dan peran warga negara pada negaranya dalam perspektif politik. Yang terakhir yaitu kesimpulan politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara Republik Indonesia dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Politik memang berbicara tentang kepentingan, namun ketika berbicara tentang politik hukum, bukan semata-mata kepentingan, lebih luas berbicara mengenai hukum yang diciptakan untuk mencapai tujuan bernegara. Sebenarnya semua orang juga pernah mendengarkan kata politik, tapi untuk memaknai dari kata politik lebih dalam ini, masyarakat kita seperti acuh tidak acuh, masa bodoh, dan mereka juga tidak tahu segala hal kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap negara di dunia yang dihasilkan berdasarkan kepentingan politiknya masing-masing. Jika kita berbicara politik, maka kita juga berbicara segala dimensi yang berhubungan dengan hal yang dapat mempengaruhinya seperti ideologi, ekonomi, teknologi, dan aspek sosial budaya. Seperti sebuah pepatah yang dikatakan seorang penyair bernama Bertolt Brecht yang mengatakan, buta politik buta segalanya. Artinya, setiap orang yang tidak peduli akan perpolitikan negara, maka penduduk tersebut sudah abai tentang nasib bangsa ke depannya. Oke, mungkin segitu saja pemaparan dari saya, dan ini tugas dari akhir semester saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat bagi siapa saja yang mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I get dirty